baik pemirsa, kalau kita dengar surat Yasin dengan kematian, biasanya Yasin itu dibacakan ketika kita melayat. Iya, identik sekali ya. Iya, betul banget. Padahal sebetulnya manfaat atau faedah dari Yasin itu luar biasa. Gimana kalau kita ikuti aja penjelasannya? Ya, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Rahasia surat Yasin dan kematian. Kematian. Sebagai umat muslim, jika kita mengingat akan kematian, pasti kita langsung tertuju pada dosa-dosa kita yang telah lampau. Sesungguhnya pemirsa, dari segala pelajaran hidup yang telah kita alami, hanya kematianlah yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara kita pasti sudah mengetahui bahwa kematian atau ajal itu memang telah menjadi takdir di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kematian itu adalah sebuah qada mubram, di mana merupakan sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan pasti akan dihadapi oleh semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Maksud dari ayat tersebut adalah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki segala sesuatu baik ataupun buruk, maka tidak ada satupun yang dapat menolaknya, dan hanya Allah tempat pelindung satu-satunya bagi umat muslim. Pemirsa, jika kematian merupakan sebuah takdir yang tidak dapat kita ubah, maka bagaimanakah kita menghadapi kematian? Lalu jika ada seseorang yang sedang menghadapi ajalnya, seperti apa seharusnya sikap kita? Bagi umat muslim, membacakan surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal ataupun yang belum, pasti sudah menjadi sebuah hal yang biasa kita lakukan. Tapi bagaimanakah Islam memandang? Ada sebuah hadis yang berbunyi, bacalah Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut tersirat bahwa diharuskan membaca surat Yasin kepada orang yang akan meninggal. Tapi sebenarnya hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Bahkan kelemahan dari hadis ini tidak dapat menaikkan derajat hadis tersebut menjadi hasan. Tapi pemirsa, meskipun hadis yang menyatakan untuk membaca surat Yasin itu lemah, namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa terdapat faedah jika membacakan surat Yasin. Faedah atau manfaat yang dimaksud dari sebagian ulama itu adalah dapat memudahkan keluarnya ruh dari dalam diri orang yang sedang sakratul maut. Dan pasti tentunya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemirsa, di dalam surat Yasin terdapat kata-kata yang membuat rindu, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Quran Surah Yasin ayat 26. Maksud dari kata-kata rindu yaitu kerinduan terhadap surga yang dapat memudahkan keluarnya ruh. Karena kabar gembira inilah, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah ruh untuk keluar dari jasad. Membaca surat Yasin memang merupakan amalan yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan biasanya surat ini dibacakan ketika kematian seseorang ataupun setelah kematian. Ya, pada asalnya membaca surat Yasin bukanlah hal yang terlarang. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ditetapkan bacaan surat Yasin bagi orang yang hendak menjelang kematiannya? Lalu sebenarnya adakah dalil dan rahasia yang terkandung di balik surat Yasin yang kemudian dijadikan amalan pengiring kematian bagi seseorang? Pemirsa, ternyata di dalam surat Yasin ada rahasia yang tersimpan di mana sebagian orang tidak mengetahuinya. Allah berfirman yang artinya, Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan supaya dia memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Quran Surah Yasin ayat 69-70. Pemirsa, surat Yasin itu ternyata memiliki banyak pelajaran di dalamnya. Maksud dari rahasia yang berupa pelajaran itu adalah bahwa kelak manusia akan dihidupkan kembali dari kematiannya, dan segala perbuatan manusia telah ditulis dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala pun berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Maksud dari ayat itu,
Karena kebanyakan manusia tidak percaya akan dihidupkan kembali setelah mereka mati, maka Allah pun memberikan rahasia yang gaib kepada hamba-hambanya bahwa kelak manusia yang mati akan dihidupkan kembali. Selain itu, semua perbuatan mereka yang dicatat dalam kitab induk juga merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya sebagai tujuan peringatan bagi manusia yang masih hidup untuk menyiapkan dan membekali dalam menghadapi kehidupan. Surat Yasin tidak hanya sekedar surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata surat Yasin itu berisi sebagai penerangan, penjelasan, dan juga sebagai peringatan. Sesungguhnya kamu hanyalah memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Rob yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah dia kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Quran Surah Yasin ayat 11. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah memberikan peringatan kepada mereka, dan di ayat tersebut tersingkaplah tentang rahasia kematian dan rahasia yang akan terjadi setelah kematian. Pemirsa, inilah rahasia yang terkandung di dalam surat Yasin, di mana rahasia terbesar dari surat Yasin yaitu surat yang mengingatkan kepada manusia bahwa Al-Quran itu tidak lain adalah sebuah penjelasan, peringatan, dan pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman, membacakan surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal itu memang hadisnya lemah. Tapi itu bukanlah hal yang terlarang untuk dilakukan. Kita bisa membacakan surat Yasin untuk orang yang sedang menghadapi ajalnya, karena ternyata kematian. Pemirsa, inilah rahasia yang terkandung di dalam surat Yasin, di mana rahasia terbesar dari surat Yasin yaitu surat yang mengingatkan kepada manusia bahwa Al-Quran itu tidak lain adalah sebuah penjelasan, peringatan, dan pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman, membacakan surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal itu memang hadisnya lemah. Tapi itu bukanlah hal yang terlarang untuk dilakukan. Kita bisa membacakan surat Yasin untuk orang yang sedang menghadapi ajalnya, karena ternyata jika kita membacakan surat Yasin, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan untuk mengeluarkan roh tersebut dari jasadnya. Dan semoga informasi ini tidak membuat kita menjadi berpikir bahwa membaca surat Yasin itu adalah hal yang terlarang, tapi justru membaca surat Yasin justru memiliki banyak faedah atau manfaat bagi kehidupan selanjutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Wah, subhanallah nih pemirsa, saya juga baru tahu ternyata membacakan Yasin kepada orang yang sudah meninggal itu hadisnya sangat lemah. Ya. Jadi lebih baik dianjurkan kepada orang ketika sakratul maut. Betul, ya. karena mempermudah proses Ruhnya sakratul untuk mautnya keluar. itu. Iya, betul ya. sekali. Ya, yang jelas insya Allah kita juga bisa mengamalkan ya. Betul banget, karena ternyata membaca. banyak sekali hal-hal yang baik sekali dari surat Yasin. Iya, itu. apa aja surat-surat apa aja semuanya baik kok. Ya. Yang penting kita mau apa tidak untuk bisa mengamalkannya setiap hari. Iya, baik pemirsa, kita berdua akan kembali lagi, oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah, nggak kerasa banget waktunya udah hampir habis, dan hari ini kita udah belajar banyak banget ya tadi. Betul sekali. Tentang kisahnya Nabi Khidir yang sangat luar biasa sekali, dan bagaimana ketika Nabi Musa mengikuti perjalanannya dan ternyata nggak sabar juga, sering banyak nanya yang sampai akhirnya berhenti di situ ikut perjalanannya. Ya, betul sekali, dan kita sebagai manusia biasa nih ya, waduh. Tentunya juga harus lebih banyak belajar ya. Betul dari sekali. Para Rasul kita. Lalu kemudian tadi juga kita membahas mengenai banyak anak, banyak rezeki. Ya, aku dan langsung juga berniat pengen punya banyak anak sih ini, karena benar sekali itu salah satu amal jariah kita, apalagi punya anak yang soleh ya. Oke, bener ya. Insya Oke. Allah. Ya. Oke pemirsa, semoga apa yang kita sajikan bermanfaat untuk semuanya. Amin, ya bisa Rabbal menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan bisa disampaikan kepada keluarga supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu besok saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis ya, udah pas ya.